Yang pertama yang selalu bisa tahu posisi kita itu adalah Shopee. Kemudian lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pinjol-pinjol. Kalau kalian pindah rumah, tetap pinjol ini akan tahu keberadaan kalian. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Ada seorang teman yang bertanya, bagaimana Mbak kita bisa tahu kalau KTP kita tuh udah dipakai sama orang lain atau udah dipakai sama pinjol? Karena sejauh ini kan kita cuma ngecek-ngecek nih, limit kita dapat berapa. Tiba-tiba nanti gak berapa lama kita dapat kode OTP. Padahal kita tidak pernah mau mengajukan. Dan ada lagi kalau kita mau gunakan pinjol ilegal, tiba-tiba uangnya tuh udah transfer. Nah caranya gimana ya Mbak biar kita tuh merasa aman? Nah jadi di sini saya coba bagikan teman-teman ya. Jadi intinya setiap pinjol itu kalau kita gunakan dia akan masuk ke dalam SLIK OJK. Patokan pemerintah itu atas pinjaman kita itu adalah SLIK OJK. Gitu ya. Jadi semua perbankan apapun lembaga keuangan itu mau multi finance, mau kartu kredit, mau bank, mau pinjol atau apapun itu dia akan bermuaranya pada SLIK OJK. SLIK OJK ini bisa terbit atas laporan dari si perusahaan-perusahaan tersebut. Itu intinya ya. Jadi kalau kalian mau tahu apakah pinjol tersebut menggunakan data kalian pada pinjol-pinjol yang lain, kalian tinggal cek aja di SLIK OJK. Datangin Google atau klik Google di HP kalian, kemudian ketik IDEPKU. Pada IDEPKU ini akan langsung muncul teman-teman, IDEPKU OJK. Ini dari idepku.go.id ya, kita buka langsung. Nah akan muncul seperti ini ya. Selamat datang di aplikasi permohonan IDEPKU SLIK OJK. Ada pendaftaran, kemudian status layanan. Kalian tinggal klik pendaftaran saja. Dan ini dibatasin setiap harinya hanya 1000 pengunjung saja teman-teman ya. Jadi kalian pastikan kalian wajib mengakses IDEPKU ini di jam-jam sibuk kantor, seperti jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 2 sampai jam 3 sore. Nah seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Kalau di jam-jam yang ramai orang pengguna HP pasti akan sulit kali masuk ya. Terus kalian tinggal pilih saja jenisnya. Kalian tinggal isi jenis debitur perorangan, kemudian terus kalian pilih kewarganegaraan WNI, lalu pilih jenis identitas debitur, ini kita pilih KTP. Dan ingat teman-teman, SLIK OJK ini tidak bisa diwakilkan karena nanti ada foto kita dengan KTP, foto wajah kita, dan juga kita memegang KTP. Nah itu kenapa saya bilang tidak bisa diwakilkan. Jadi jangan ada yang mau, kalau ada yang menawarkan bisa ngecek SLIK OJK, ada teman orang OJK, ada orang dalam OJK dan segala macam, itu semua hoax. Nah ikuti langkah-langkahnya, kalian tinggal nanti klik selanjutnya saja. Nanti kalau memang kuota kalian masih mencukupi, kalian akan diarahkan ke langkah-langkah berikutnya. Kalau tidak, dia akan kembali lagi ke tampilan seperti ini. Berarti kuotanya sudah cukup untuk hari itu dan kalian bisa ngecek di hari berikutnya. Itu ya, kalau ilegal sudah pasti dia tidak akan masuk ke dalam SLIK OJK. Pasti mau kalian itu ditransfer, anggap aja itu bansos, mau kalian itu cuma ngecek-ngecek limit, mau itu kalian diancam data kalian akan dijual kepada pihak ketiga atau ke black market. Sejauh ini semua itu tidak pernah terbukti teman-teman ya. Nah lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Jadi di sini ada seorang teman ya yang bertanya di TikTok saya. Dia ada galbay di beberapa pinjol, kemudian dia sudah pindah saat ini, lalu dia update lagi KTP-nya. Ya kalau udah seperti ini, apakah semua pinjol itu bisa tahu? Nah jawaban dari saya adalah, kalau kalian ganti KTP, perlu teman-teman ketahui ya, di KTP itu ada nomor NIK, nama, alamat, tanggal lahir, kemudian status perkawinan, dan kabupatennya. Kalau kita pindah, walaupun kita pindah keluar daerah, misalnya saya di Batam, saya pindah ke Kalimantan, nah itu nomor KTP saya tetap akan satu, itu aja nomornya. Yang berubah adalah alamat saya dan kabupaten saya serta status pernikahan. Nah itu saja teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian pindah, beberapa pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini, dia itu akan ngecek NIK KTP kalian. Jadi kalian tetap akan ketahuan juga sekalipun kalian pindah ke daerah lain. Nah itulah banyak yang informasi ke saya
sudah pindah rumah, sudah pindah alamat, tapi kenapa DC bisa datang? Nah, berarti kalian ada galbay di beberapa pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini. Nah, pinjol-pinjol yang seperti ini apakah harus diwaspadai? Jawabannya belum tentu. Kita sebut aja dulu ya. Yang pertama, yang selalu bisa tahu posisi kita itu adalah Shopee. Kemudian lanjut itu adalah Aku Laku. Kemudian itu Kredivo. Lanjut Tunaiku. Kemudian Cbank, lanjut seluruh paylater, kemudian Kredit Pintar, HCI, ada kami, Indodana, GoPinjam, Singa ID, Uwatas, Rupiah Cepat, dan yang terakhir adalah Dana Rupiah. Nah, kalau udah seperti ini gimana Mbak cara mengatasinya? Nggak mungkin kan saya harus pindah-pindah terus. Jawabannya memang tidak usah harus pindah-pindah terus. Tetap aja kalian di posisi kalian sekarang ini. Kalau ada DC datang kita terima. Kalau nggak ada DC-nya datang, alhamdulillah bisa kita lanjutkan lagi. Ya ingat teman-teman, DC yang datang itu tidak semengerikan seperti yang kita bayangkan. Kita jangan pernah berjanji, jangan pernah nego, dan ingat, jangan pernah mau bayar ke DC, jangan terima potongan dari DC apapun itu, mau diskon, jangan mau kalau ditawarkan pemutihan oleh DC. Ingat ya, jangan mau kalau mau dibersihkan namanya oleh DC. Semua itu hoax. Apalagi yang terbaru ini adalah ada seorang teman yang coba mengajukan restrukturisasi, tetapi DC minta untuk uangnya ditransfer ke rekening tertentu dengan alasan dari rekening tersebut akan bisa diproses untuk restrukturisasinya. Jawaban dari saya itu 100% penipuan. Jangan mau. Ya, karena apa? Pengajuan restrukturisasi itu juga percuma. Tidak ada satu orang pun, kalian bisa sebut aja di bawah, yang mana mereka berhasil ataupun selamat kita mengajukan restrukturisasi. Karena apa? Denda berjalan loh, otomatis tetap bertambah. Kemudian bunga berjalan, kemudian admin berjalan. Kemudian apa yang berkurang? Berkurang itu tidak ada, hanya memperlambat waktu saja. Memperlambat waktu ini tetap terornya masih ada. Jadi jawabannya adalah 100% percuma. Bagus kalian kumpulkan uang, kemudian langsung kalian bom aja bayar satu hari itu. Kalau DC mau kita bayarkan, kalau tidak ya udah ya, kamu jual saya beli. Nah, seperti itulah konsepnya pinjol kalau kalian mau melunaskannya. Karena apa? Pinjol itu kita jadi nasabah baik, kita dimanfaatkan. Kita mau melunaskan, kita diperdaya. Kita mau rajukan restrukturisasi, percuma karena itu sia-sia. Kalau kita galbay, kita juga tetap diteror. Nah, itulah pinjol. Jadi apa yang paling bagus? Lanjutkan galbay. Tidak ada yang bisa lebih aman lagi kecuali lanjutkan galbay. Ya, tetap galbay mandiri, tanpa ada joki, tanpa mau ini itu, cukup kalian dengan pinjol. Itu saja kuncinya ketika kalian galbay. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster kalian, tambah lagi wawasan kalian, tambah lagi pengetahuan kalian. Di antara yang saya sebutkan ini, pinjolnya tidak perlu terlalu kalian takutkan, karena ada masanya pinjol itu akan naik turun. Ketika dia naik berarti mereka sedang dikejar target, ketika dia turun berarti kita harus mengejar target untuk memperbaiki hidup kita. Nah, dia akan naik lagi setelah berapa lama? Biasanya jarak dari antara pinjol satu dengan pinjol lainnya itu datang, biasanya itu 1 bulan sampai 2 bulanan. Jadi yang perlu kalian tingkatkan adalah ketenangan pikiran kalian, terus kekuatan hati kalian bahwa saya memang harus lanjut galbay karena inilah yang terbaik. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasinya. Semoga ini menjadi informasi yang terbaik buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.